Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait dengan kemampuan interpretasi dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum di PPG Prajabatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Anggota kelompok 2 yaitu ada Abdillah Nazib, Fitri Indrayani, Naufal Muhammad Zahir, Bandiangan Vera Yuliana, dan Tiara Pristamia Pitaloka. Nah, langsung saja kita langsung kepada materi yang pertama yang akan saya sampaikan langsung sendiri. Yang pertama dalam aspek penilaian bermakna. Dalam aspek penilaian bermakna, ada beberapa poin-poin terkait dengan bagaimana peserta didik itu dianggap sudah mumpuni atau belum. Yang pertama, pada poin pertama atau poin yang kurang baik, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait dengan suatu materi, namun belum jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Lalu pada tahapan cukup, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum tepat. Yang ketiga, pada tahap baik, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait dengan suatu materi dengan jelas, tepat, penting, namun belum sempurna. Lalu pada kategori yang terakhir, yaitu kategori sangat baik, peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat. Untuk materi selanjutnya, saya akan disampaikan oleh saudari Tiara. Pada saudari Tiara, saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya, ya ini mengenai aspek penilaian dalam berbagai wawasan. Yakni ada 4 aspek. Yang pertama yaitu kurang baik, 1, 2 cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Yang pertama, di aspek kurang baik ini ketika peserta didik itu ketika memiliki kemampuan interpretasi, namun peserta didik tidak dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan dan menyelesaikan persoalan tanpa mengaitkan dengan materi konten yang seharusnya. Sedangkan pada aspek kedua, cukup itu ketika peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan, namun kurang tepat dan belum mengaitkan dengan materi konten yang seharusnya. Pada poin ketiga, yaitu peserta didik memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang diberikan secara kurang tepat, meskipun telah mengaitkan dengan materi konten yang seharusnya. Dan yang terakhir, dalam di skala 4 sangat baik, yaitu ketika peserta didik memiliki kemampuan interpretasi dan mengaitkan beberapa materi atau konten tertentu untuk menjawab persoalan yang diberikan secara tepat. Untuk selanjutnya, pemateri akan dilanjutkan oleh Abdillah. Silakan. Ya baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang aspek penilaian signifikan, sama halnya dengan aspek-aspek sebelumnya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada kurang baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti serta relevan terkait materi ataupun topik yang dipelajari, tidak jelas dan tidak tepat. Yang kedua adalah cukup. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik sendiri dapat memberikan pandangan yang berarti serta relevan terkait dengan materi ataupun topik yang dipelajari secara jelas namun tidak tepat. Yang ketiga adalah baik. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti serta relevan terkait dengan materi ataupun topik yang dipelajari secara jelas namun belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah sangat baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi secara signifikan jika peserta didik dapat memberikan pandangan yang berarti dan relevan terkait dengan materi ataupun topik yang dipelajari secara jelas dan tepat. Mungkin selanjutnya bisa saya kembalikan kepada moderator. Ya,
Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fitri. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang aspek penilaian ilustratif. Yang pertama, poin pertama yaitu kurang baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Lalu yang kedua, poin kedua cukup. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Lalu yang ketiga, itu baik, di mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Yang terakhir, poin keempat, yaitu sangat baik, yang mana peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih. Dan untuk materi terakhir, aspek terakhir dalam penilaian interpretasi, karena Saudara Vera telah berhalangan hadir, akan saya bacakan lebih lanjut. Ya, dalam aspek penilaian membuat dengan jelas ada 4 tahapan atau 4 tingkatan. Yang pertama kurang baik. Apa indikatornya? Bahwa peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dan suatu persoalan yang diberikan namun tidak jelas dan tidak sesuai. Lalu ada pada tingkatan cukup, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait dengan penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun kurang jelas dan kurang sistematis. Pada tahapan atau tingkat yang ketiga, yaitu tingkat yang baik, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila peserta didik dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan terkait dengan penyelesaian atas suatu masalah atau persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Lalu pada tingkatan yang paling tinggi, apabila peserta didik dianggap sangat baik, yaitu peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi apabila peserta didik menafsirkan, menunjukkan, dan dapat membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang dibenarkan dengan sistematis dan jelas. Tentunya aspek-aspek ini merupakan nilai-nilai yang terkandung untuk menentukan apakah peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan berinterpretasi atau tidak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Sampai bertemu pada kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah begitu aja ya. Oke. Di kelompok ini ada lagi nggak? Udah kayaknya ya. Udah ya? Cuman Kemarin topik ganti 3 dan kelompok ya, 4 aja ya? Iya, topik udah. Udah ya? Topik 5 mah ini ya. Beda lagi kelompok kan? Beda lagi. Oke. Berarti tugas kelompok ini tinggal satu lagi tuh yang bikin artikelnya. Ya, Artikel. kan jadi kan ada video, ada artikelnya, ada materinya. Materinya tuh dibuat makalah itu. Itu kan buat yang di demonstrasi kontekstual, yang di ini buat yang upload video mah di demonstrasi kontekstual. Paling nanti kita buatin aja Teh Fitri udah, nanti kita minta tolong Teh Vera. Terima kasih Teh Fitri sudah buatin PPT-nya. Makasih Teh Fitri. Nanti paling sama saya, sama Abdillah, sama Teh Vera, sama Teh Tiara untuk yang bikin artikelnya. Kita tinggal copy paste aja sih sebenarnya dibuatin artikelnya.
Nanti Iya. linknya saya kirimin ke grup lagi buat diupload Oke. masing-masing. Oke, Oke. Siap. mungkin cukup sekian Mohon. ya. Terima kasih. Ya. Maaf ditunda-tunda mulu. Apa ya?